Kemudian setelah salat Isya berjamaah, ba'diyah Isya berjamaah, kami suruh langsung salat witir 11 rakaat. 4-4-3. Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Karena kalau kata saya, kalau kamu pulang ke kamar gak bakalan nanti salat witir itu. Gak bakalan salat ba'diyah. Jadi belajar salat. Ya berat. Terkadang yang malas itu dia pas saya lengah, lari dia, cung. Hilang dia, mana si Fulan? Lari ya Buya katanya. Nah ya sudah. Nah, tapi gak apa-apa. Memang ibadah itu potongan-potongan seperti kita ini yang pemalas memang harus dipaksa dulu. Ya, kita ini kan pemalas ya, dipaksa dulu. Tapi kalau sudah terbiasa nanti baru akan mendapatkan halawatul ibadah, ladzatun fil ibadah. Merasakan manis kelezatan di dalam beribadah. Coba kita rasakan saja. Kita umpama salat ba'diyah Isya di sini. Bisa kita ngerjakan 4 rakaat. Sama kita salat nanti aja kok salat ba'diyah Isyanya di rumah. Oh, udah bakalan sudah. Sampai di rumah nanti istri bilang, "Oh, bapaknya mau makan kah? Ini ada ini nasi padang ini, enak nih." Ya akhirnya enggak jadi salat, makan dulu. Apalagi nanti ada anak, ada cucu lagi mengganggu, udah jadi salat sudah kita. Tambah ngantuk, begitu, sudah. Tapi kalau kita di masjid enak tuh. Makanya dipaksa dulu. Nah, jadi salat sunat tadi yang ketiga adalah salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Artinya ya nggak ada jamaah, tapi kata ulama kalau mau berjamaah boleh, namun tidak ada pahalanya. Berjamaah boleh tapi tidak ada pahala. Mudah dipaham kira-kira ini? Nah, ini salat sunnah ya, terbagi 3 tadi. Berjamaah dan ada khutbahnya. Yang kedua, berjamaah saja tidak ada khutbah, namun biasanya diganti dengan ceramah di tempat kita. Dan yang ketiga, tidak ada dianjurkan berjamaah, tapi kalau mau berjamaah boleh. Yang jadi imam, niat jadi imam. Yang jadi makmum, niat jadi makmum. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Salat-salat sunnah itu terbagi kepada 3 bagian. Satu, salat-salat sunnah yang bergantung kepada waktu tertentu seperti salat tarawih dan salat sunnah witir. Baik, salat sunnah itu kan tadi cara pelaksanaannya. Nah, ini sekarang yang berkaitannya dengan sunnah itu, berkaitan dengan salat sunnah itu kata ulama terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama adalah salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Allati tata'allaqu bil waqti. Salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Artinya kita tidak bisa mengerjakan salat sunnah itu kecuali memang waktunya sudah ada. Kalau waktunya belum masuk, maka tidak dianjurkan kita mengerjakannya. Nah, salat sunnah yang berkaitan dengan waktu ini kata ulama terbagi menjadi 3 bahagian. Yang berkaitan dengan waktu ini ya, terbagi menjadi 3 bahagian. 3 atau 4 ya. Nah, kita lihatlah ya. Yang pertama adalah salat sunnah yang kita bisa menemukannya setiap hari. Setiap hari sekali. Itu contohnya salat qabliyah, ba'diyah, salat sunat rawatib. Ya enggak? Salat sunat rawatib. Dan rumusnya rawatib itu adalah setiap ada ba'diyah sudah pasti ada qabliyah. Tapi kalau ada qabliyah belum tentu ada ba'diyah. Itu rumusnya itu. Setiap ada ba'diyah pasti ada qabliyah, tapi setiap qabliyah belum tentu ada ba'diyah. Ba'diyah Isya ada. Qabliyah Isya ada. Ba'diyah Maghrib ada. Qabliyah Maghrib ada. Ba'diyah Zuhur ada. Qabliyah Zuhur ada. Ba'diyah Asar ada. Enggak ada. Qabliyah Asar ada. Ba'diyah Subuh ada. Enggak ada. Qabliyah Subuh ada. Nah, cuman kata ulama, perhatikan ya, kalau salat itu yang tidak ada ba'diyahnya, maka qabliyahnya itu sebenarnya bukan disebut qabliyah.
Cukup sholat sunnah biasa. Sholat sunnah yang berkaitan sholat fardu. Contoh nih ya, ba'diyah asar kan nggak ada. Karena nggak ada ba'diyahnya, maka sholat sunnah yang qobliyah asar itu sebenarnya tidak disebut qobliyah asar. Karena nggak ada pasangannya. Maka cukup disebut aku sholat sunat asar, gitu nah. Aku sholat sunnah asar. Nah, itu yang paling pas. Tapi kalau ada yang mengatakan qobliyah asar, ya sah saja. Cuman dari penempatan nama itu kurang pas, gitu nah. Penempatan nama itu kurang pas. Kenapa? Karena nggak ada ba'diyahnya. Kalau nggak ada ba'diyahnya maka tidak disebut qobliyah. Lalu gimana? Ya cukup menyebut sholat sunnah asar. Sholat sunnah asar. Tapi kalau ada yang menyebut qobliyah asar ya ala kulli hal, boleh-boleh aja lah. Sama juga ba'diyah subuh. Ada nggak ba'diyah subuh? Nggak ada. Maka yang qobliyah subuh itu bukan disebut qobliyah subuh namanya, tapi disebut namanya salat sunat fajar. Karena nggak ada qobliyah subuh, nggak ada ba'diyah subuh. Maka yang salat sebelum salat subuh itu disebut salat sunat fajar. Salah, tidak benar kalau ada orang yang mengajarkan atau yang mengatakan seperti ini. Kalau sebelum adzan subuh disebut namanya salat sunat fajar. Kalau setelah adzan subuh maka disebut qobliyah subuh. Ini tidak pas, ya. Saya belum ada lagi belajar mendapatkan kitab yang membahas seperti itu, atau guru-guru yang memang kompeten dalam bidangnya, yang ahli dalam bidangnya itu nggak ada mengatakan kalau sebelum adzan namanya qobliyah, namanya salat fajar, tapi kalau sudah adzan namanya qobliyah subuh. Oh enggak ada begitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada sebelum adzan itu namanya salat sunat fajar, nggak ada. Yang ada namanya kalau sebelum salat fardu subuh namanya salat sunat fajar. Tapi kalau ada yang mengatakan qobliyah subuh, ya ala kulli hal, ya sah-sah saja. Cuman sebenarnya namanya itu bukan qobliyah subuh. Kenapa? Karena tidak ada ba'diyah subuh. Maka namanya itu adalah salat sunat fajar. Raqatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, ada seorang pemuda berdua, ya, ngelamar seorang perempuan, mendatangi bapaknya. Jadi kata bapaknya si perempuan, kamu punya apa nak? Yang pertama nih, kok berani-beraninya ngelamar anakku? Katanya saya kerja di perusahaan ini, saya punya mobil ini, saya punya ini, gaji saya sekian. Oh, oke. Yang kedua ditanya lagi sama bapaknya perempuan nih, kamu apa kerjanya? Saya ini pak, baru lulus pesantren. Baru lulus pesantren. Saya tidak ada kerjaan, cuman saya berdakwah kecil-kecilan. Namanya juga baru lulus pesantren. Punya gaji? Ya saya tidak ada gaji, cuman cukup aja lah. Dari mana kamu makan? Ya dari Allah Ta'ala. Artinya kan kalau jadi kiai itu, jadi ustaz tuh nggak ada gaji, nggak bisa menentukan berapa gajinya. Nah, ya kalau ada orang ngasih rezeki, alhamdulillah. Tapi kata dia, di santri ini yang baru pesantren, tapi saya itu lebih kaya daripada di orang pertama ini. Gimana maksudnya? Saya lebih kaya daripada dia karena saya diberi oleh Allah Ta'ala melebihi daripada segala dunia dan isinya. Oh, maksudnya gimana? Karena saya tidak pernah meninggalkan salat sunat fajar. Nabi bilang, raqatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wah, akhirnya apa? Si bapak perempuan ini pun memilih anak yang lulusan pesantren ini. Nah, orang yang sedangkan yang pertama tadi orang kaya, tapi jangankan salat sunat fajar, salat subuh aja enggak. Ya ini kayaknya cuman kaya dari keturunan, bukan kaya keberuntungan ya, cuman kaya ya istidrat lah bahasa kitanya. Nah itu ya. Nah ini
contoh-contoh yang kita sebutkan sholat yang kita bisa menemui setiap hari.